Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara yaqubal mautu idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Hakim taraktu fikum amrayni ma in tamsaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, hatur nuhun kangge sadayana ya. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor yang sudah masuk di program ini ya. Welcome and ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas ya yang membawa Anda untuk menjadi seorang The Master. Baik. Nah, ini adalah pertemuan pertama dan di hari yang pertama, subjek pertama ya, teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu, yang diberikan amanat dari direktur di Pascasarjana ini, Dr. Zainal Abidin, MSI ya. Nah, ke depan atau lebih kurang 14 pertemuan ke depan kita akan membahas bersama terkait dengan teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI ya. Jadi di sini ada dua ya, ada teori ya, berarti teori kurikulum pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah pengembangannya, how to develop ya, bagaimana mengembangkan dari ya kita sebut saja Islamic Education Curriculum atau Curriculum of Islamic Education ya. Jadi teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya. Ke depan kita akan diskusi, kita akan presentasi, we can discuss, munaqashah, kemudian juga menggabungkan antara tesis, kemudian antitesis sampai kepada sintesis dalam kurikulum pendidikan agama Islam. So, why our subject is very important ya. Pertama saya mulakan dengan surat Al-Baqarah ayat 133 yang tadi sudah saya bacakan ya, bahwasanya am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ya. Adakah kalian semuanya hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika mereka berkata atau ketika Yakub ini berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Al-Baqarah 133 ini satu bagian dari materi ya dalam pendidikan agama Islam. So we will know about the difference between curriculum and subject ya. Kita akan tahu tentang bagaimana kurikulum dan juga materi pembelajaran ya. Nah, Al-Baqarah 133 ini berbicara tentang bagaimana materi ya dari sebuah pembelajaran. Pembelajaran ada kata-kata imbuhan atau awalan pe, artinya adalah proses belajar atau learning in English ya. Kemudian yang kedua, ini juga sebuah hadis riwayat Al-Hakim terkait dengan taraktu fikum amro ini ya,
manistatatum aw man tamassaktum bihima. Oh, ini agak ini sedikit ya bahasa Arabnya. Lan tadilu abadan kitaballah wa sunnatar rasulih. Ya, ini menjadi juga satu konten, satu isi, satu materi dalam sebuah kurikulum. Ini menjadi sebuah kekhasan ya ketika bicara tentang pendidikan agama Islam. Ayat dan hadis lainnya sangat banyak sekali berbicara tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Nanti mulai dari teorinya, kemudian juga kurikulumnya sampai kepada how to improvement ya, bagaimana juga pengembangannya. Oke. Nah, sebelum berbicara membahas lebih detail tentang teori dan pengembangan dari kurikulum pendidikan agama Islam, kita semuanya sepertinya sudah sepakat ya. Kita sepakat bahwa kurikulum itu menjadi satu komponen ya yang ada dalam sistem pendidikan ya. Bahkan Beckham mengatakan ya bahwa curriculum is the heart of education ya. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan, sehingga nggak bisa kalau umpamanya bicara tentang membahas tentang pendidikan tanpa bicara tentang kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum itu dia akan memberikan satu arah gitu ya, arah dan juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan atau pembelajaran. Sebenarnya pendidikan sendiri ada awalan itu juga proses ya, proses mendidik. Nah, tentu saja proses pendidikan atau lebih tepatnya pendidikan ini sebenarnya ya tidak akan berjalan dan terarah dengan baik tanpa adanya kurikulum. Nah, berarti kurikulum itu menjadi penentu pembelajaran ya yang sifatnya nanti adaptif dan juga variatif dan juga nanti kontemporer ya, sesuai dengan perkembangan dari zaman sekarang ini ya. For example ya, sebagai contoh kita hari ini kan belajar dengan menggunakan Gmeet ya, Google Meet ya, ada yang menggunakan Zoom. Ini adalah sebuah media. Nah, kalau kita mungkin agak nggak nyaman gitu ya, atau mungkin kayaknya kalau belajar pakai Google Meet atau pakai Zoom kayaknya agak sedikit gimana ya gitu, kayaknya kurang mantep gitu ya. Nah, kalau teman-teman semuanya ibu dan bapak yang kurang mantep ya, bolehlah nanti sekali-kali datang ke kampus, kemudian kita bisa tatap muka langsung gitu ya. Sekali-kali itu juga sangat kami tunggu di kampus Sirajul Falah ini ya. So kesimpulannya adalah curriculum is the heart of education. Jadi kurikulum itu adalah jantungnya ya pendidikan ya, intinya lah ya, intinya sebuah proses pendidikan. Nah, sehingga ya memahami tentang kurikulum, kemudian teori-teorinya, itu kayaknya sudah dibahas tuh. Nanti setelah ini saya akan mungkin bertanya ya, ada semacam pretest terkait dengan istilahnya itu background dari ibu dan bapak sekalian gitu ya. Kalau umpamanya ini adalah kelas master, sehingga pembahasan ataupun mata kuliah ya terkait dengan teori-teori kurikulum itu mestinya sudah khatam gitu ya. Jadi sudah selesai lah semuanya. Jadi sekarang lebih kepada pengembangan. Ingat, di level magister pendidikan agama Islam, satu dari komponen yang paling penting itu adalah apa? Adalah pengembangan. Ya, jadi di RPS saya selalu membawa kepada pengembangan. Ya, ada semacam innovation ya untuk sebuah teori. Maka tadi ada 3 istilah ya. Yang pertama adalah tesis. Ya, kita berarti harus menguasai dari berbagai teori yang ada. Kemudian juga antitesis ya, teori yang mungkin berlawanan ya, dan kemudian kita bisa mensintesiskan ya, kita bisa ya menggabungkan atau memilih atau mungkin mengkombinasikan antara teori-teori yang ada. Dalam hal ini adalah teori dari kurikulum itu sendiri. Nah, ibu dan bapak sekalian, ini kita review sedikit terkait dengan kurikulum ya. Selalunya ya ada kurir, ada kurire ya. Kurikulum ya, jadi pelari dan juga lintasan lari ataupun pacu. Jadi zaman dulu itu yang disebut dengan kurikulum itu adalah lintasan lari ya, ataupun juga ketika ada kereta kuda zaman dulu ya di Yunani sana itu ya. Nah, kemudian di sana tuh tempat berlarinya para peserta dalam lomba berlari ataupun pacuan kuda dan sebagainya. Jadi kalau ibu bapak sekalian pernah lihat yang perlombaan maraton tuh ya, yang lari itu, nah garis-garis itu sejatinya itu adalah kurikulum. So, secara etimologi bahwa
kurikulum itu juga sama. Jadi orang yang lari di situ dari mulai startnya gitu, dia akan mengikuti garisnya terus gitu sampai kepada finish ya. Berarti ya tadi, berarti kurikulum itu masih secara etimologi, secara bahasa itu adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari ya, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh ya medali ataupun juga penghargaan atau mendapatkan dia juara ya. Nah, kalau di sini bukan hanya juara tapi dia lebih kepada nanti kemampuan ya, kemampuan untuk menguasai materi, kemudian juga menikmati proses pembelajarannya sampai kepada mendapatkan ya penghargaan. Ya, dalam konteks pendidikan formal ya ijazah tentu saja gitu ya. Nah, kurikulum ini juga dalam bahasa Latin itu juga bisa maknanya adalah lebih spesifik kepada bahan pengajaran. But actually ya, the curriculum more than the subject ya. Sebenarnya kurikulum itu lebih dari sekadar bahan pengajaran. Kalau bahan pengajaran ya bahan pengajaran, jadi materi-materi yang akan diajarkan. Ya, sebenarnya di situ juga ada metode, cara mengajarkannya, kemudian sampai kepada evaluasinya, kemudian bagaimana pengalaman dari peserta didik. Nah, itu bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum. Ya, ini review. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian sudah terbiasa, apalagi yang sudah menjadi guru ini teorinya. Prakteknya kita akan lihat bersama ya. Oke, ini ada beberapa 6 ya definisi atau pengertian dari kurikulum. Saya yakin Ibu dan Bapak sekarang sudah paham ya. Saya ambil yang dari Peter F. Oliver ya. Curriculum itself as contrast or concept, ya, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas ya. Demikian juga bisa dikatakan kurikulum adalah the content of instruction without reference to instructional ways or means ya. Kalau dalam tadi artinya berarti kurikulum itu adalah ya materi dalam pembelajaran ya, yang dia itu biasanya menyangkut terkait dengan referensi ya, atau cara dalam mengajarkan dan juga makna dari pembelajaran itu sendiri ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan ya, yang namanya kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan ya, ada tujuannya, kemudian ada isi ya, kontennya, kemudian bahan pembelajarannya otomatis ya, buku dan lain sebagainya ya, kemudian cara yang digunakan sebagai pedoman. Jadi cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai apa tujuannya ini, pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ya, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Jadi kalau saya melihat bahwa kurikulum itu ya satu kegiatan yang diberikan kepada siswa ya, ataupun juga mahasiswa ya, dia macam all of activities that are provided for the student by the school or kalau di perguruan tinggi berarti by the university or college gitu ya. Jadi semua aktivitas yang memang disiapkan ya untuk siswa atau mahasiswa di bawah tanggung jawab ya tentu saja lembaga pendidikan. Nah, itu berarti termasuk juga baik itu yang sifatnya intra ataupun yang ekstra gitu ya. Nah, ini kurikulum, saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah paham semuanya. Kenapa kita akan bahasin sedikit? Karena ya ketika kita mau mendevelop, ketika kita mau mengembangkan ya, kalau nggak tahu apa yang dikembangkan ya nggak bisa lah gitu ya, nggak bisa. Sehingga kemudian ya kita perlu paham dulu kurikulum seperti apa, and we will discuss about for example Islamic curriculum ya, apalagi kurikulum kita kan PAI ya, PEI ya, pendidikan agama Islam. Jadi nempel sekali di situ. Jadi teori-teorinya sangat-sangat berkembang gitu ya. Oke, nah tadi pengertian dari kurikulum. Nah, dalam kurikulum ini ada dimensi, minimal itu ada 3 dimensi ya. Pertama adalah dimensi kurikulum itu sebagai mata pelajaran ya, sebagai ya mata kuliah kalau di perguruan tinggi. Berarti nanti seorang siswa ya, kalau kurikulum itu sebagai dimensinya adalah mata pelajaran, subject in English ya, maka berarti siswa ya harus menguasai menguasai dari
subjek atau mata pelajaran itu. Dengan itu dia akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan nilai, kemudian ujungnya nanti adalah yang mendapatkan ijazah. Nilainya kan ada di ijazah itu, gitu ya. Nah, itu dari sisi mata pelajaran. Kemudian dimensi kurikulum sebagai sebuah pengalaman belajar. Ini menurut saya sangat penting sekali ya, sangat penting. Kenapa? Karena banyak kalau hanya yang di dimensinya mata pelajaran saja ya sudah dia sangat seperti seperti robot kali gitu ya. Tapi kalau pengalaman belajar ini justru yang menarik ya. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian, kalau teman-teman semuanya ini kuliah di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, itu harus merasakan, saya jadi mahasiswa S2 nih. Ya kalau biasa-biasa aja, wah kayaknya perlu diinikan lagi nih, perlu kemarin itu luruskan niatnya dulu gitu ya. Jadi, saya itu mahasiswa S2, berarti cara berpikir saya itu harus harus berbeda dengan yang levelnya itu sarjana, degree. Nanti saya akan bicara setelah ini ya, dalam 30 menit ya. Oke, jadi dari sisi pengalaman belajar berarti tadi karena kurikulum itu adalah seperangkat hal yang disiapkan untuk siswa, maka pengalaman belajar terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa, baik tadi yang sifatnya itu intra ataupun ekstra di bawah tanggung jawab seorang guru, atau dalam hal ini lembaganya itu adalah sekolah. Jadi mulai dia teknisnya itu masuk, kemudian bagaimana interaksi antar siswa, kemudian dengan gurunya, subjeknya, metodologinya, bagaimana dia siswa itu dia belajar sesuai dengan stylenya, gaya belajarnya, kepada ujungnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling sering dibahas kalau dalam kurikulum ini tentu saja adalah dimensi yang ketiga, yaitu dimensi kurikulum sebagai sebuah program. As a program ya. Kenapa? Karena di situ berarti harus ada mata pelajaran organisasi pengetahuan otomatis di situ ya. Jadi ketika seorang siswa misalnya sekolah dasar atau SMP atau SMA atau aliyah, dia harus ketika dia selesai dari jenjang tingkatan pendidikan itu, otomatis dia harus menguasai ini. Berarti harus ada mata pelajaran yang disiapkan ya. Berarti ini fokus kebalik yang pertama sebenarnya, jadi mata pelajarannya. Yang kedua adalah pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Nah, ini menurut saya itu yang sangat menarik sekali. Saya baik itu yang di level sekolah, istilahnya itu pendidikan dasar, menengah ataupun yang atas gitu ya. Jadi tugas kita sebagai guru gitu ya adalah menstimulus siswa untuk dia itu memiliki jiwa, memiliki semangat untuk belajar. Nah, termasuk hari ini juga mungkin ada yang pagi-pagi udah belajar gitu, enak, hari Sabtu weekend gitu tidur lagi, atau mungkin santai-santai olahraga dan sebagainya, kita belajar. Berarti ada sesuatu yang besar yang kita harapkan di situ. Apa itu? Tentu saja adalah selain pertama itu adalah ilmu, yang kedua itu adalah pengalaman belajar. Ya, kemudian juga ada plan for learning ya. Jadi untuk siswa itu ada program belajar yang baik itu klasikal, individual, nanti kita akan ada mini riset, kemudian juga ada munakosah, ada diskusi gitu ya, ada masing-masing memberikan pendapat, dan juga nanti hasil belajar yang diharapkan gitu ya. Nanti ada evaluasi itu akan menghasilkan hasil belajar. Ya, kalau mamanya di sini yang masih saya nilainya tuh harus A semuanya. Insya Allah kalau di program ini ya minimal banget tuh kayaknya insya Allah nggak ada yang nilainya C gitu ya. Ini harusnya B, karena masing-masing ini sudah berpengalaman, sudah mengajar sekian tahun, kemudian juga apalagi yang di S1-nya itu adalah pendidikan gitu ya. Di rumpun pendidikan saya yakin sudah sangat bisa. Ini dimensi kurikulum. Nah, berdasarkan komponennya kita akan bicara tentang objektif ya, tujuan dari kurikulum itu ya, kemudian knowledge atau ilmu, konten, isi dari kurikulum itu ya, kemudian juga learning experiences ya, jadi pengalaman pembelajaran yang tadi sampai kepada evaluation ya, atau evaluasi ya, dimana ada objektif, ada knowledge, ada learning experience, evaluation, yang itu menjadi satu bagian sistem yang disebut dengan kurikulum.
Nah, nanti sebenarnya di beberapa kampus itu ketika ada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, nanti sebenarnya akhirnya itu adalah mahasiswa itu bisa membuat RPP ya, kalau di perguruan tinggi RPS. Nanti saya akan share juga RPS-nya. Jadi ada capaian pembelajarannya, kemudian ada topiknya, kemudian ada metodenya, ya cara metode pembelajarannya, ada waktunya, kemudian ada referensi yang digunakan sampai kepada evaluasinya. Ini bobotnya berapa sih dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini pendidikan agama Islam. Tadi kita berbicara tentang kurikulum ya, pendidikan agama Islam ya, berarti ini adalah komponennya. Ini pendidikan agama Islam ya, saya ambil saja dari ini ya, dari undang-undang ya, atau peraturan pemerintah dulu ya, harusnya undang-undang dulu nih ya, terkait dengan pendidikan agama Islam. Itu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Atau mungkin Rama Yunus menambahkan adanya kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman tadi, learning experiences-nya itu tadi ya. Jadi itu adalah pendidikan agama Islam. Jadi sangat luas sekali. Berarti levelnya mulai dari bahkan harusnya udah ke PIAUD, walaupun kalau di PIAUD atau di TK gitu ya, dia ada kurikulum tersendiri, tapi dia juga ada masuk tuh. Tapi biasanya yang paling banyak itu adalah yang di SD atau di MI, kemudian di MTS, di SMP, kemudian di Aliyah, dan juga di SMU atau SMK, dan juga di perguruan tinggi ya. Tapi biasa kalau secara spesifik PI ini biasanya ada di SMA dan juga madrasah Aliyah atau SMK gitu ya. Tapi tidak menutup juga yang lainnya. Utamanya itu adalah di SMP dan SMA, karena nanti kalau di SD itu ada PGSD, ada PGMI gitu ya. Oke, nah ini adalah pendidikan agama Islam. Jadi upaya sadar dan terencana. Jadi ada semacam perencanaan dan juga kalau saya lebih senang menyebutnya dengan istilah sistem ya. Jadi sistem pembelajaran ya untuk mengajarkan agama Islam ya. Kalau saya biasa mengawali dari pengetahuan, kemudian pengimanan, atau dia dari mengimani juga ya, mengimani, kemudian otomatis iman, kemudian memahami ya, kemudian mengamalkan ya, kemudian nanti ada mendakwahkan dengan tujuannya, yaitu apa ya, tujuannya jelas menjadi ibadur rahman, menjadi hamba Allah yang maha pengasih dan juga penyayang. Nah, sumbernya ini langsung masuk ke sumber juga nih, yaitu kitab suci Al-Quran ya, dan juga hadis, serta akwal ataupun pendapat dari para ulama ya. Nah, dari sini biasa kalau